Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah bersedia untuk membantu saya untuk diwawancara sebagai tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pasaman. Kemudian saya juga mohon maaf kepada Ibu karena sudah mengganggu waktu Ibu pagi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan bisa lancar sampai akhir nanti. Jadi setelah ini nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan kepada Ibu yang berhubungan dengan bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan selama ini sebagai kepala sekolah di sekolah yang Ibu pimpin. Jadi kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema kedudukan moral? Iya. Dengan melihat kasusnya, jika berhubungan dengan ranah hukum atau kesalahan itu termasuk bujukan moral, jika tidak ada hubungannya dengan ranah hukum dikategorikan sebagai kasus di dilema etika. Oke. Bisa contohnya dalam kita sehari-hari mungkin ada beberapa contohnya Bu. Contohnya umpamanya ada salah seorang guru yang menjalankan tugas dua dalam sekali jalan. Contohnya ada seorang guru yang diberi tugas tambahan di samping guru mengajar, diberi tambahan tugas dengan bendahara contohnya. Jadi kedua-duanya sangat dipentingkan, sama-sama diperlukan. Mengajar dia, sementara itu tupoksinya kan, sementara menyelesaikan tugas sebagai bendahara itu adalah bagaimana nanti sekolah kita akan mendapatkan dana supaya pendidikan berjalan terus. Jadi kedua-duanya itu sangat dibutuhkan. Itulah terjadi dilema di sana. Itu yang terjadinya dilema di sana. Oke Bu, jadi dari penjelasan itu tadi nampak bahwa di sini Ibu telah mengalami dilema etika yang melihat bagaimana kasusnya. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mencakup dua kepentingan tadi, yang Ibu seperti yang Ibu contohkan tadi ya, yang mana kasus itu benar sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Ya, usahanya ini saja memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung. Dengan menjunjung nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran akan mengikut. Ya, jadi dengan menjunjung tinggi dengan kebajikan Ibu ya. Iya, dengan menjunjung. Iya. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan prosedurnya? Bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil dalam melakukan pengambilan keputusan yang lain Ibu? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa kami laksanakan, sebenarnya yang pertama mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan, sebenarnya kepada guru tersebut. Yang kedua berdiskusi dengan majelis guru dan mencari solusi bersama. Yang berikutnya merefleksi seandainya saya berada pada posisi mereka, seandainya saya berada pada posisi mereka, saya juga bingung. Tetapi dengan mengadakan diskusi masalah kepada semua guru, maka bisalah terciptalah solusi yang baik. Ya, jadi akan ditemukan solusi yang terbaik untuk semuanya. Jadi diputuskan sebuah solusi yang diputuskan. Ya. Oke. Kemudian dalam hal ini selama ini apa yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Iya, misalnya kalau semuanya akan menjadi efektif jika dikomunikasikan secara transparan bersama guru-guru dan
guru-guru dan seluruh guru dan tenaga kependidikan kami di sekolah yang saya ini. Intinya menjalin komunikasi yang menjalin baik. menjalin komunikasi yang sangat baik kepada semua pihak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan kasus-kasus dilema etika seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya, satu contoh lah, kalau seandainya kita tidak terbuka dengan rekan-rekan kerja kita, tentu itu satu tantangan. Tetapi alhamdulillah dengan keterbukaan, dengan komunikasi yang baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Jika ada masalah-masalah dilema tersebut akan datang lagi. Jadi istilahnya tantangan di sini Ibu menghadapi tantangan itu apabila ada salah satu pihak yang tidak terbuka. Yang tidak terbuka dengan masalahnya. Tapi kalau dia terbuka dan dikomunikasikan bersama, itu insya Allah ditemukan solusi terbaik. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau sebuah jadwal dalam masuk pertanyaan berikutnya? Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau seperti sebuah jadwal gitu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau membuat jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi melalui prosedurnya saya memerlukan diskusi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi terbaik dari semua pihak. Oke, jadi kalau permasalahan itu tergantung permasalahan. Iya, tergantung permasalahan. Seandainya permasalahan itu memang harus cepat diselesaikan, Iya, tapi harus menunggu waktu jadwal. Iya. Jadi tidak ada jadwal tidak tertentu. ada jadwal. Kemudian ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam faktor-faktor ini kami bisa berkonsultasi yang pertama sekali dengan atasan kami, yaitu pengawas, juga bersama-sama kepala sekolah. Jika kasus ini menyangkut masalah kedinasan, apa itu bisa diselesaikan dengan pengawas untuk kepala sekolah, ini akan kami angkat ke dinas. Berarti dengan atasan kita. Atasan. Kemudian terakhir Ibu, dari semua cerita Ibu, dari jawaban Ibu tadi yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa ini yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil atau yang kami ambil dari pengalaman ini, yang pertama yaitu harus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Terjalin hubungan yang baik, hubungan komunikasi yang baik, insya Allah tidak akan terjadi masalah-masalah dilema tersebut. Yang kedua, memiliki rasa empati dan peduli terhadap sesama, khususnya bagi orang-orang yang dalam keadaan berkasus tersebut. Jadi ada dua di sini pembelajaran bisa diambil ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih waktu yang telah disempatkan untuk pagi ini. Mudah-mudahan nanti Ibu selalu sukses dalam berkarir dalam menjalankan tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Dan mudah-mudahan doakan saya bisa sukses dalam CGP ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.